大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 116-120 tidak terlalu jauh di atas pohon yang dipenuhi dedaunan, Ling Tian melihat pertempuran di bawah dengan penuh minat. Kadang-kadang, dia akan melihat ke arah orang-orang yang bergegas dari jauh, mengamati jumlah, keterampilan, del. Mata Ling Jian dipenuhi dengan cahaya gila saat dia melihat pertempuran sengit di bawah, membenci kenyataan bahwa dia bukan orangnya. Dikepung untuk melancarkan pembantaian lain. Sudah waktunya. Jika mereka semua benar-benar terburu-buru, Sueleng pasti akan mati. Kami telah melihat sebagian besar ahli dari keluarga yang sudah dan mereka hanya bernilai sangat sedikit. Tidak disangka orang tua itu masih menyembunyikan mereka seperti harta selama bertahun-tahun. Ling Jian, pergi dan bawa dia keluar. Kamu harus mencapainya dalam satu serangan dan segera mundur. Ling Tian memerintahkan dengan tenang. Ling Jian mengakui dengan gembira saat wajahnya memerah karena kegembiraan. Ling Jian menghilang dengan swoosh saat dia muncul hampir 100 kaki jauhnya dalam sekejap. Sebelum pasukan yang mengelilingi Sueleng bisa melakukan apa saja, dia sudah muncul di garis belakang pertempuran sengit. Tubuhnya membuat beberapa belokan yang aneh, dan dengan kilatan lampu pedang, ada beberapa pria berpakaian hitam yang mati di bawah pedangnya. Ini adalah kemampuan nyata Ling Jian. Sebagai seorang pembunuh, ini adalah keahliannya yang sebenarnya. Membunuh dengan satu serangan. Sebagai seorang pembunuh yang luar biasa, bahkan jika dia memiliki kepercayaan penuh, dia tidak akan pernah melawan musuh secara langsung. Ini adalah sesuatu yang paling sering diajarkan Ling Tian kepadanya. Sekarang, Ling Jian tahu bahwa segala sesuatunya mendesak dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Karena itu, dia melepaskan permainan pedang dan teknik gerakannya secara maksimal, tubuhnya bergerak dengan cepat saat musuh mati di bawah pedangnya. Cahaya pedang terlihat berkedip di sekitar Sueleng saat dia terjebak di tengah lingkaran. Ada lebih dari 10 ahli berpakaian hitam mengelilinginya dengan gelombang serangan panik. Di luar lingkaran ini, Ling Jian seperti hantu tak berbentuk, melayang-layang tanpa ritme saat cahaya pedangnya menyala tanpa peringatan. Bala bantuan datang pada saat yang paling menyedihkan. Sueleng, yang sudah putus asa, telah diberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi diberi energi saat dia memangkas total 19 serangan yang padat. Pada saat itu, serangan pria berpakaian hitam itu melambat seketika. Sebuah kesempatan, Ling Jian mendorong teknik gerakannya secara ekstrim saat dia berlari ke tengah lingkaran. Pedangnya seperti angin, mengayunkannya dengan setiap langkah yang diambilnya. Semua orang mengira dia ingin meminjam kekuatan dari serangan Sueleng untuk keluar dari pengepungan. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tujuan sebenarnya adalah 3 orang di belakang Sueleng. Terperangkap lengah, tenggorokan mereka ditembus saat darah keluar darinya seperti air mancur. Pada saat yang sama, sebuah lubang dibuat di pengepungan. Bahkan sebelum ketiga mayat itu mendarat di lantai, Ling Jian dan Sueleng telah keluar dari pengepungan dan terbang ke atap. Pada saat ini, para ahli dari keluarga yang semuanya berada dalam jarak 100 kaki dari sini. Keduanya tidak berani menunda saat Ling Jian terbang dari atap menuju pohon tempat Ling Tian bersembunyi. Sueleng mengikuti di belakangnya dan keduanya mendarat di pohon seperti 2 burung raksasa. Tempat di mana mereka sebelumnya sudah memiliki beberapa pria berpakaian hitam di atasnya. Tanpa penundaan, Ling Jian dan Sueleng melompat dari pohon saat sosok mereka terbang ke langit lagi. Para ahli dari keluarga yang meraung marah saat mereka berlari untuk mengejar. Mereka mengikuti di belakang mereka berdua, dari dekat dan menolak untuk menyerah. Tepat sebelum pria berpakaian hitam akan menggunakan pohon itu sebagai batu loncatan, 10.000 rambut seperti jarum perak keluar dari pohon, seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Jarum memblokir semua rute pria berpakaian hitam. Tubuh pria berpakaian hitam itu berada di udara, karena kekuatan dari lompatan mereka sebelumnya akan dikeluarkan. Melihat pohon di depan mereka mulai sedikit rileks tetapi situasinya berubah drastis tepat di depan mereka. Gelombang senjata tersembunyi yang fatal muncul di depan mereka. Waktunya terlalu akurat dan licik. Semua ahli mulai mengutuk dalam hati mereka, dari suara tajam jarum yang menembus udara, orang ini pasti jauh lebih kuat daripada keduanya yang baru saja melarikan diri.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah mereka berdua melarikan diri, ada seorang ahli yang lebih kuat di belakang yang mengangkat bagian belakang. Ayah, karena lengah, para ahli dari keluarga yang menderita serangan jarum perak. Mereka mendarat di wajah, tubuh, atau anggota tubuh pria berpakaian hitam itu. Untuk beberapa yang kurang beruntung, jarum bahkan menembus mata mereka. Saat itu juga, semua ahli dari keluarga yang jatuh dari langit seperti pangsit. Kedua lelaki tua, yang berada di paling depan, melambaikan lengan baju mereka saat mereka mengedarkan kibatin mereka untuk memblokir setengah dari jarum perak. Tapi tanpa platform untuk melompat ke depan, mereka hanya bisa melayang sambil mendesah. Saat mereka melihat dari dekat, kedua wajah mereka sangat berubah. Jarum perak berkilat di lengan jubah mereka. Di bawah sinar bulan yang redup, seolah-olah jarum perak itu mengejek kedua lelaki tua itu. Dengan kultivasi mereka selama beberapa dekade tertanam di lengan baju mereka tidak lebih lemah dari kulit. Tetapi meskipun demikian, itu masih ditembus oleh jarum yang lemah dan tipis. Keduanya tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Sebenarnya ada seni bela diri seperti itu di dunia. Sebenarnya ada ahli seperti itu di dunia. Siapa orang ini? Dari pohon, sesosok naik ke langit seperti elang. Saat tubuhnya bergetar di langit, dia menghilang ke langit malam seperti bintang jatuh. Detik berikutnya, dia tidak terlihat dimanapun. Saat pasukan menatapnya pergi, mereka tidak berani menghentikan atau mengejarnya. Angin dingin berhembus pelan di malam yang sunyi. Lantai dipenuhi mayat saat darah memenuhi jalanan. Bahkan ada beberapa pria berpakaian hitam menutupi mata mereka saat mereka berteriak kesakitan dan putus asa. Di sela-sela jari mereka, darah mengalir keluar dari celah saat menetes ke lantai. Sueleng akhirnya berhasil lolos dari maut. Saat dia sudah melarikan diri, jantungnya masih berdebar kencang di dadanya. Menghadapi orang di depannya, dia dipenuhi dengan emosi yang rumit. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan ditemukan. Itu karena 3 batu bata dari orang ini, menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Tapi, orang ini juga yang menyelamatkan dirinya sendiri di saat bahaya. Sehubungan dengan mengapa orang ini melakukan hal seperti itu, Sueleng benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan akal sehat. Tindakan seperti itu bisa dikatakan hampir gila. Tapi tidak peduli seberapa frustrasi perasaan Sueleng, tetap penting bagi Sueleng untuk berterima kasih atas dasar kesopanan. Teman, terima kasih telah menyelamatkan. Sebelum Sueleng bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok berpakaian hitam di depannya mempercepat dan memperlebar jarak di antara mereka. Awalnya, jarak keduanya kurang dari 10 kaki. Tapi saat sosok berpakaian hitam ini melaju, jarak antara mereka meningkat menjadi lebih dari 70 kaki. Selain itu, jaraknya masih terus meningkat. Sueleng tahu bahwa pihak lain tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Tindakan seperti itu sudah menunjukkan sikapnya. Dengan desahan dalam hatinya, Sueleng melambat dan mulai menyembunyikan dirinya saat dia berjalan kembali ke rumah Ling secara diam-diam. Jika dia diekspos lagi, dia akan menyebabkan masalah besar. Dia tidak hanya melibatkan putri kecil, dia juga akan menarik keluarga Ling ke dalam kekacauan ini. Suara lembut namun jernih kemudian terdengar dari jauh ke telinganya. Ahli dari keluarga Yu memang luar biasa. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Sebelum kalimat selesai, sosok hitam itu sudah menghilang ke cakrawala dan tidak ada jejak kehadirannya yang terlihat. Sueleng tertawa getir saat dia berpikir, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagiku. Lain kali aku melihatmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus menghadapimu. Haruskah aku menarik pedangku atau menghadapimu dengan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan saya? Kemudian, Sueleng berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan juga. Ling Tian kemudian kembali ke halaman rumahnya dengan gembira. Hal-hal hari ini memungkinkan dia untuk membuat perkiraan yang akurat tentang kekuatan keluarga Yang. Ini pasti akan sangat membantu tindakannya di masa depan. Dia juga akan dapat merumuskan rencana yang lebih fokus untuk memungkinkan peluang keberhasilannya meningkat. Saat Ling Tian memasuki ruangan, Ling Chen, yang berada di ruangan itu, merasakan kembalinya dia. Dia kemudian menyalakan lampu diam-diam dan menatap Ling Tian sambil tersenyum. Saat dia melihat ekspresi kegembiraan di wajah Ling Tian, dia tahu bahwa perjalanannya tidak sia-sia. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat juga. Ling Chen tampak sedikit berantakan, matanya sedikit menerawang dan wajahnya agak merah.
Ling Tian menjadi linglung saat dia menatapnya, wanita yang menunggunya kembali dengan tenang. Tiba-tiba, dia merasa sangat tersentuh dan rasa kasih sayang membanjiri dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah maju dan menarik Ling Chen ke pelukannya. Sebelum Ling Chen memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, dia sudah merasakan Ling Tian menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Tubuh Ling Chen membeku saat hatinya menjadi bingung. Setelah itu, rasa hangat dan manis memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa Ling Tian tidak bisa menahan diri dalam kegembiraan dan juga merasakan kegembiraan di hati Ling Tian. Dia tidak bisa membantu tetapi merilekskan tubuhnya saat lengan rampingnya melingkari pinggang Ling Tian, memeluk pria yang sangat dia cintai ini. Izinkan saya berbagi kebahagiaannya saat ini. Dengan suara berderit, jendela terbuka pelan lagi saat leher Ling Jian menjulur ke dalam ruangan. Saat dia melihat pemandangan seperti itu, dia dengan cepat menarik kembali kepalanya dan berkata dengan bingung, "Aku tidak melihat apa-apa, aku tidak melihat apa-apa." Ling Chen benar-benar malu saat mendorong Ling Tian ke samping. Dia terengah-engah saat wajahnya memerah, hampir ingin menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan rasa malu dan frustrasi tetapi juga kegembiraan dan emosi campur aduk lainnya, semuanya pada saat yang bersamaan. Ling Tian tidak pernah membayangkan Ling Jian akan kembali pada saat kritis seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. "Ling Jian, kamu telah merusak kegembiraanku. Masuk dan terima hukumanmu. Lihat bagaimana keadaanmu sekarang, kepala di dalam rumah tetapi tubuh di luar. Bukankah ini mengganggu kepalamu tapi bukan pantatmu? Cener, bagaimana menurutmu?" Ling Chen berhasil menekan rasa malunya saat dia melihat ke arah jendela. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak. Tapi setelah beberapa saat, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak tertawa dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dia kemudian berbalik dan lari dengan wajah merah. Ling Jian kemudian memasuki ruangan dan tertawa, "Bangsawan muda, ini pertama kalinya aku melihat Cener bertingkah seperti gadis kecil. Cara bangsawan muda benar-benar kuat." Ling Jian tumbuh bersama Cener sejak mereka masih muda. Meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka jauh lebih dekat daripada saudara kandung biasa. Dia sudah lama tahu tentang bagaimana perasaan Ling Chen tentang Ling Tian. Melihat keinginan Ling Chen akhirnya menjadi kenyataan hari ini dan memiliki seseorang untuk diandalkan di masa depan, bersama dengan fakta bahwa orang itu adalah bangsawan muda yang paling dihormatinya, Ling Jian secara alami merasa bahagia untuk Ling Chen di dalam hatinya. Ling Tian kemudian mendengus, "Meskipun dia terlihat imut sekarang, ketika dia tenang besok, kamu akan menemukan bahwa dia 100 kali lebih manis." Ling Jian kemudian tersadar saat dia memohon, "Bangsawan muda, matahari akan segera terbit. Kupikir aku harus segera kembali. Jika Cener gadis itu akan menemuiku di pagi hari, aku akan dalam masalah. Bangsawan muda selamatkan aku." Pembunuh berdarah dingin ini hanya akan menampilkan sisi seperti manusia ketika dia berada di samping Ling Tian. Ling Tian kemudian terkekeh, "Itu masalahmu. Selain itu, jika kamu tidak membiarkan dia melampiaskan amarahnya, dia akan melampiaskannya padaku. Ah Jian, untuk bangsawan mudamu, korbankan dirimu sekali saja." Ling Jian kemudian mengerang kesakitan saat dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Wei Utara, Istana Kekaisaran. Putra Mahkota, Wei Chengping, berbalik, "Apa katamu? Putri kecil dari keluarga Yu ada di kerajaan Bantalan Langit. Apakah berita ini akurat?" "Ya, Putra Mahkota yang mulia. Ini adalah berita yang hanya berhasil saya dapatkan setelah usaha keras. Putri kecil dari keluarga Yu, Yu Bingyan, memang berada di kerajaan Bantalan Langit." Seorang penjaga parubaya membungkuk sebagai tanggapan. Yu Bingyan, Bantalan Langit. Hehe, tidak buruk, tidak buruk. Tapi apa yang dia lakukan di kerajaan Bantalan Langit? Aku dengar dia ada di keluarga Ling sekarang dan sangat dekat dengan bangsawan muda, Ling Tian. Ling Tian, putra celana sutra Jenderal Ling Xiao. Benar, dia orangnya. Haha, celana sutra itu terkenal di seluruh dunia karena sangat nakal dan tidak bisa diperbaiki. Dia tidak perlu ditakuti. Dia mungkin tidak lebih dari wajah ramah dan tidak terlalu berharga. Jika aku benar-benar akan menghitung dengan dia, itu akan berpikir terlalu tinggi tentang dia. Wei Chengping tersenyum, "Tolong undang Tuan Meng." "Ya, Putra Mahkota, yang mulia." Penjaga itu menanggapi, "Tuan Meng, atau Meng Lige, adalah ahli strategi nomor 1 Wei Chengping. Dia sangat cerdas,
hati-hati dan penuh ide. Dia adalah asisten Wei Chengping yang cakap dan ajudan paling terpercaya. Beberapa saat kemudian, Meng Lige bergegas mendekat. Dia mengenakan jubah ilmiah panjang dengan janggut hitamnya bergoyang lembut tertiup angin. Tapi, dia hanya seorang sarjana parubaya berusia 40 tahun lebih. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dengan hormat, aku ingin tahu hal mendesak apa yang dimiliki putra mahkota. Tuan Meng tidak perlu terlalu sopan. Saya memang membutuhkan kemampuan Tuan untuk urusan hari ini, untuk membantu saya memikirkan rencana untuk kerajaan Bantalan Langit. Wei Chengping tahu bahwa cendekiawan di depannya ini sangat bijaksana dan merupakan tokoh terkemuka di dunia saat ini. Jika dia tidak mengajukan permintaannya secara langsung, Tuan Meng tidak dapat menyetujui permintaannya. Karena itu, dia tidak berani sedikit pun bersikap kasar. Meng Lige kemudian duduk dengan tenang sambil melihat ke arah Wei Chengping sambil tersenyum. Melambaikan kipas bulunya dengan tenang seperti seorang penyair yang halus. Jika Ling Tian melihat penampilannya saat ini, dia pasti akan berseru, "Tuan, apakah Anda Tuan Suge yang saleh? Jika tidak, mengapa Anda memiliki kipas bulu?" Wei Chengping kemudian tersenyum, saya baru saja menerima berita bahwa putri kecil dari keluarga Yu sedang berkeliling kerajaan Bantalan Langit, memiliki hubungan dekat dengan celana sutra Ling Tian. Tuan Meng sangat jelas tentang bagaimana perasaan saya terhadap si kecil putri, Yu Bingyan. Jadi, saya telah menemukan Tuan untuk mendiskusikan sebuah rencana. Meng Lige tertawa, begitu, dia kemudian mengerutkan kening. Ketika putra mahkota membuat lamaran pernikahan terakhir kali, kamu sudah ditolak oleh keluarga Yu, kan? Putri kecil dari keluarga Yu bukan satu-satunya kecantikan di Wei Utara kita. Putra mahkota memiliki status yang tinggi di atas semua orang di Wei Utara, siapa yang tidak bisa kamu nikahi? Mengapa kamu harus begitu keras kepala tentang putri kecil keluarga Yu? Lagi pula, si kecil tuan putri adalah... Meng Lige memandang ke arah Wei Chengping dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dia secara alami tahu alasan sebenarnya Wei Chengping mengganggu Yu Bingyan. Hanya saja dia harus memberi isyarat kepada Wei Chengping secara halus, karena kamu ingin aku membantumu, yang terbaik adalah kamu jujur kepadaku. Ada beberapa hal yang orang lain akan dapat memberitahu bahkan jika Anda tidak mengatakannya. Jika itu masalahnya, hal-hal akan kehilangan maknanya. Wajah Wei Chengping sedikit memerah, benar, kebijaksanaan Tuan jauh melebihi yang lain dan sangat luas. Bagaimana pikiranku bisa disembunyikan dari mata tajam Tuan? Setelah berhenti sejenak, Wei Chengping menghela nafas, dunia saat ini akan segera dilanda kekacauan. Sebagai salah satu dari 7 kerajaan di benua bintang surgawi, kita pasti akan terseret ke dalam gelombang kekacauan ini. Pada saat itu, tidak akan diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Dari cara setiap kekuatan memiliki kekuatan mereka sendiri saat ini, tidak ada yang bisa menyatakan diri mereka sebagai pemenang dengan pasti. Meng Lige kemudian menegakkan punggungnya dan bertanya, jadi, putra mahkota ingin menepikan keluarga Yu. Tuan Suge adalah karakter terkenal, Suge Liang, dari kisah 3 kerajaan. Wei Chengping mendengus saat dia mengungkapkan ekspresi ketidakpuasannya, kekuatan keluarga Yu sangat dalam. Jika aku bisa memanfaatkan kekuatan ini, itu akan menjadi keuntungan bagiku. Dengan kekuatan keluarga Kekaisaran Wei Utaraku serta kekuatan keluarga Yu, selama kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan menaklukkan seluruh benua bukanlah apa-apa. Namun, keluarga Yu selama ini memisahkan diri mereka dari urusan pengadilan kekaisaran, duduk tinggi dengan angkuh. Yu Menlo masih menolak untuk melihat kami keluarga kekaisaran sebagai atasan. Meskipun saya telah pergi mengunjunginya berkali-kali, dia belum pernah melihat saya. Lakukan apa saja, Meng Lige menjawab dengan tertawa terbahak-bahak, jika Yang Mulia dapat memikirkannya dengan cara ini, itu dianggap memiliki pandangan jauh ke depan. Keluarga Yu selalu memegang posisi kekuatan absolut di benua bintang surgawi tetapi tidak pernah mengambil bagian dalam perselisihan apapun. Begitu juga mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga besar lainnya, selalu menyelubungi diri mereka dalam kerahasiaan dan menghadapi masalah fana dengan acuh tak acuh. Jika Anda ingin mereka berpartisipasi dalam gelombang perang kali ini, sulit. Hanya itu yang bisa saya katakan. Wei Chengping memaksakan senyum pahitnya, itulah kenapa aku menempatkan desainku pada Yu Bingyan itu. Hehe, jika aku benar-benar menjadi menantu keluarga Yu, mari kita lihat apakah si brengsek Yu Menlo akan duduk di sela-sela kali ini.
Meng Lige tertawa terbahak-bahak tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya di dalam hatinya. Untuk keluarga aristokrat selama ribuan tahun seperti ini, mereka secara alami memiliki aturan sendiri. Bagi mereka, anak perempuan dalam rumah tangga hanyalah alat politik untuk menjalin relasi melalui pernikahan. Siapa yang benar-benar akan membuang sumber daya keluarga hanya untuk seorang gadis kecil? Anda hanya meremehkan seluruh masalah. Wei Chengping mondar-mandir di aula istana sambil mengangkat kepalanya. Tuan mungkin tidak sadar, di generasi Yu Bingyan, dia adalah satu-satunya keturunan langsung perempuan. Selain itu, Wei Chengping merendahkan suaranya untuk menekankan maksudnya. Menurut berita terbaru yang saya terima, Yu Bingyan telah menderita oleh meridian terkunci negatif surgawi sejak muda dan Yuman Lo itu memanjakannya tidak seperti yang lain. Jika dia menginginkan bintang-bintang, dia tidak akan puas hanya dengan bulan. Hehehe, oh, jadi begitu. Jika memang begitu, menikah dengannya akan sama dengan mengikat seluruh keluarga Yu. Meng Lige mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Meskipun secara teori, mungkin memang demikian, probabilitas dalam kenyataan akan sangat rendah. Namun, melihat ekspresi bersemangat Wei Chengping, di lain waktu, saya sedang membantu ayah kerajaan saya dengan beberapa urusan negara di Imperial Study dan menemukan harta karun di kotak batu giok kekaisarannya secara kebetulan. Harta karun ini akan dapat mengobati kondisi Yu Bingyan serta menyelesaikan masalah itu. Yang telah membuat Yuman Lo sakit kepala selama 10 tahun terakhir. Jika pada saat itu, saya mengambil Yu Bingyan sebagai istri pertama saya, Tuan Meng, menurut Anda apa yang akan dikatakan Yuman Lo tentang itu? Wei Chengping terdengar puas diri, seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Saya menduga Yuman Lo masih tidak setuju dengan masalah mengambil bagian dalam perselisihan yang kacau. Meng Lige berpikir sendiri, jika Yuman Lo mengetahui bahwa kamu memiliki harta spiritual yang benar-benar dapat merawat Yu Bingyan dan kamu memaksa tangannya, dia mungkin akan meratakan istana dengan tanah untuk meletakkan tangannya di atasnya, daripada untuk menyerah pada permintaan Anda. Memikirkan bahwa kamu masih terlihat sangat puas dengan dirimu sendiri, pamer di sini. Kata-kata ini secara alami tidak dapat diucapkan. Karena itu, dia hanya mengatakan apa yang ingin didengar Wei Chengping. Jika itu masalahnya, saya yakin Anda akan memiliki peluang sukses tambahan. Saat dia berbicara, Meng Lige menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika dia pertama kali melihat putra mahkota Chengping, dia merasa bahwa orang ini tidak menunjukkan sikap bangsawan dan bersedia memperlakukan mereka yang berbakat dengan hormat. Awalnya, dia berpikir bahwa putra mahkota akan menjadi orang yang sangat sukses. Tetapi setelah bersosialisasi dengannya, dia mulai merasa semakin seolah-olah orang ini tidak berarti banyak. Seolah-olah dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk hal-hal besar, hanya bagaimana jika, dan ini mungkin tidak benar-benar membuahkan hasil. Item ini disebut Martial Order Medallion. Wei Chengping mengeluarkan sebuah medali dari dadanya, yang tampak berkelap-kelip di antara emas dan batu giok, melemparkannya dengan sembarangan di tangannya. Dia melanjutkan, ditempatkan bersama dengan Martial Order Medallion ini adalah sebuah buklet yang dihias dengan emas. Di dalamnya menggambarkan sekte misterius, serta bentuk komunikasi mistik. Ternyata, ada keberadaan sekelompok orang seperti itu, yang tidak mengejar kekayaan materi, atau kecantikan. Mereka hanya tanpa henti mengejar bidang khusus mereka sendiri, dalam kedokteran, ramalan, astrologi atau keterampilan militer, sampai kehilangan diri mereka sendiri. Adapun pengaruh mereka, dapat dikatakan bahwa mereka adalah sekte tersembunyi nomor 1 di bawah langit. Sekte tersembunyi nomor 1, Meng ini belum pernah mendengar berita seperti itu sebelumnya, tolong uraikan lebih lanjut, putra mahkota. Mendengar berita yang mengejutkan ini, Meng Lige mau tidak mau menunjukkan minat yang lebih besar pada topik semacam itu. Telah diwariskan sejak masa lalu, bahwa sekte ini bernama Beyond Heaven, dengan asal-usul yang misterius dan kekuatan yang tak terduga. Karena dianggap tabu bagi salah satu dari mereka untuk memegang posisi kekuasaan, tak satu pun dari mereka memiliki keinginan untuk maju dalam karir mereka. Namun, kekuatan mereka benar-benar setara dengan para arhat legendaris. Wei Chengping memanjakannya dengan mengungkapkan lebih banyak. Setara dengan arhat legendaris, apakah putra mahkota melebih-lebihkan kemampuan mereka? Jika sekte ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa ada sampai sekarang? Berbagai negara telah lama bersatu untuk menghancurkan mereka.
Meng Lige bertanya dengan ragu. Tuan Meng tidak akan mengerti ini. Meskipun kekuatan mereka tidak manusiawi, mereka memiliki metode yang bahkan lebih tidak manusiawi untuk meneruskan warisan mereka. Setiap penerus sekte tidak hanya harus memiliki nasib yang sangat besar dengan gurunya, tetapi juga bakat yang luar biasa. Hal yang paling tidak masuk akal adalah bahwa setelah memasuki sekte, mereka harus memutuskan semua hubungan dengan dunia sekuler, meninggalkan semua keterikatan yang mereka miliki untuk kebutuhan materi. Wei Chengping menjatuhkan bom itu. Bukankah itu lebih buruk dari seorang biarawan? Meng Lige menjawab dengan kaget. Tidak sepenuhnya demikian, mereka yang ada di sekte hanya perlu menghindari semua konflik di dunia. Setelah mereka benar-benar menguasai seni masing-masing, mereka diizinkan untuk bebas berkeliaran dan tidak terkekang, hanya harus menjawab panggilan sekte tersebut. Selain itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Wei Chengping meyakinkannya, apapun yang mereka inginkan. Penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan juga diterima. Meng Lige berkata dengan kaget. Orang-orang di sekte biasanya menghindari melakukan kegiatan tidak bermoral dan meremehkan melakukan hal-hal seperti itu. Namun, jika mereka benar-benar ingin melakukannya, maka berbagai negara di benua itu hanya bisa menutup satu mata terhadap kesalahan mereka. Mereka pasti tidak akan berani untuk melibatkan diri. Wei Chengping menjawab tanpa daya. Kenapa begitu? Meng Lige menekan. Ini karena Martial Order Medallion. Medali Martial Order ini agak seperti lambang kekaisaran, dan juga tradisi sekte Beyond Heaven. Mereka tidak akan pernah mengambil bagian dalam perselisihan, atau berusaha menjadi tiran, selalu hidup di luar dunia sekuler. Tetapi begitu suatu negara berhasil membangun dirinya sendiri, pada ulang tahun pertama pendiriannya, Beyond Heaven akan menghadiahkan medali Martial Order kepada pendirinya. Medali ini dapat digunakan oleh raja atau penerusnya, untuk meminta bantuan dari sekte Beyond Heaven. Memberikan medali ini kepada raja, satu medali untuk satu kehidupan siapapun diterima. Namun, setiap medali hanya dapat digunakan sekali dan akan diambil kembali setelah itu, meninggalkan raja ke perangkatnya sendiri. Satu medali sebagai ganti nyawa siapapun diterima. Sikap sombong seperti itu, Meng Lige tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa masalah ini terlalu tidak masuk akal. Ini tidak berlebihan, dalam ratusan tahun, medali perintah bela diri telah muncul 7 kali. Karena itu, takdir 7 orang telah berubah. Wei Chengping berbicara dengan muram. Saya ingin mendengar detailnya, jawab Meng Lige. 120 tahun yang lalu, iblis yang menakutkan muncul di Han Barat, bernama Ren Pingsheng, Blood Washed Heaven. Setan darah ini akan menjadi liar dengan kebahagiaan setiap kali dia meminum darah dan membunuh orang seolah-olah menebang gandum dan telah membunuh selama 1000 petani. Meskipun berbagai negara telah mengirimkan ahli mereka untuk mengepung dan memusnahkannya, itu sia-sia. Dibiarkan tanpa pilihan, Raja Han Barat untuk sementara mencoba menggunakan medali perintah bela diri. Hanya dalam 3 hari, Ren Pingsheng tiba-tiba kalah hidupnya di bawah ahli tanpa nama. Pakar tanpa nama itu berada di bawah kapasitas generasi sekte Beyond Heaven saat ini. Tapi setelah itu, menghilang tanpa jejak, Wei Chengping berbicara. Bahkan jika Beyond Heavens memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, ini paling banyak menjadikan mereka puncak pembunuh. Ini tidak berarti bahwa mereka dapat melakukan apa yang mereka mau. Meng Lige berkomentar, 90 tahun yang lalu, Kaisar Zheng Selatan, Hao Tiandi, dibunuh. Dia diserang oleh alat beracun yang luar biasa, dan bahkan dengan kekuatan bela diri dan kekuatan internalnya yang luar biasa, dia tidak dapat mengusir racun itu. Bahkan para dokter kekaisaran ditinggalkan namun, ketika Raja mengeluarkan Martial Order Medallion, seorang utusan dari Beyond Heavens muncul sekali lagi dan menggunakan keterampilan medis yang unik, yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam hidup ini, untuk menyelamatkan Hao Tiandi dan membiarkannya kembali dari kematian. Ratusan tahun, setiap kali Martial Order Medallion muncul, itu akan mengubah takdir seseorang tanpa gagal. Wei Chengping berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu, sebuah medali seumur hidup, seseorang dapat memilih untuk membunuh atau menyelamatkan. Meng Lige berkata dengan kaget. Itulah masalahnya. Jika saya menggunakan Martial Order Medallion di tangan saya dan mengundang Dokter Suci Beyond Heaven, saya yakin saya bisa menyelamatkan Yu Bingyan. Keluarga Yu mungkin sangat kuat,
tetapi mereka bagaimanapun juga bukan bupati dan karenanya akan tidak memiliki medali perintah bela diri. Namun, medali ini memiliki dua batasan. Pertama, dilarang menggunakan medali untuk membunuh raja negara lain. Kedua, Anda tidak dapat memprovokasi siapapun dari Beyond Heaven. Ini termasuk mencoba mengikat mereka, dan kamu juga tidak bisa berkomplot melawan mereka. Atau, medalinya akan disita. Ternyata, Martial Order Medallion ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Meng Lige merasa hatinya menjadi dingin. Memikirkan bagaimana Wei Chengping bisa dengan santai mengeluarkannya dan melemparkannya, Meng Lige menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana dia bisa memperlakukan barang sepenting itu dengan begitu enteng? Dari sini saja, bisa dilihat bagaimana Wei Chengping menghadapi kesehariannya. Tuan Meng, Anda fasih dan bijak, saya harap Anda bisa mewakili saya ke kerajaan Bantalan Langit. Katakan padanya bahwa saya, Wei Chengping, memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, katakan padanya kondisi saya juga. Dari tentu saja, yang terbaik bagimu adalah lebih bijaksana dengan kata-katamu. Wei Chengping berkata, sambil menyimpan Martial Order Medallion. Putra Mahkota, saya tidak begitu yakin dengan masalah ini. Bawahan Anda akan mencoba yang terbaik. Meng Lige membungkuk dan tidak menolak Putra Mahkota. Wei Chengping sangat senang dan berkata sambil tersenyum, aku tahu bahwa Tuan Meng tidak akan mengecewakanku. Setelah berhenti sejenak, tatapan jahat muncul. Jika gadis itu tidak menghargai kebaikanku dan menolakku, kamu juga harus melapor masalah itu segera kembali ke saya. Tidak boleh ada penundaan. Meng Lige segera memahami maksud Wei Chengping. Dia tidak bisa membantu tetapi gagap, Putra Mahkota, jangan bilang kamu. Wei Chengping kemudian berkata dengan dingin, benar. Jika gadis itu menolak niat baikku, aku akan mengirim orang ke kerajaan Bantalan Langit dan membunuhnya, berapapun biayanya, untuk menjebak kekaisaran Bantalan Langit. Keluarga Yu, aku ingin lihat apakah mereka masih akan menjauhkan diri dari urusan duniawi jika dia dibunuh. Untuk pertama kalinya, Meng Lige melihat ke arah Wei Chengping dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik bagi rakyat jelata Wei Utara jika putra mahkota mereka begitu kejam? Tuan Meng, bukan karena Chengping ingin menjadi jahat. Pikirkan tentang hal ini, jika kita membandingkan hanya 7 kerajaan, Wei Utara saya tidak akan kalah dengan kerajaan lain. Bahkan, kita mungkin sedikit lebih kuat dari mereka. Tapi jika kita membandingkan kekuatan kita yang sebenarnya, Wei Utara kita jelas akan lebih lemah. Semua 6 kerajaan lainnya memiliki keluarga aristokrat, yang telah ada selama beberapa generasi, untuk mendukung mereka. Setiap keluarga aristokrat dipenuhi dengan bakat dan mereka sangat kuat. Sejak kekacauan yang melanda benua 50 tahun yang lalu, para pahlawan muncul di mana-mana. Keluarga Sangguan dan Yuqi, yang merupakan bagian dari 8 keluarga besar asli, dihancurkan dan digantikan oleh keluarga Ling Danyang. Meskipun keluarga Ling Danyang masih baru dan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga besar lainnya, kedua keluarga mereka mendukung kerajaan Bantalan Langit dan dapat dibandingkan dengan keluarga besar yang besar. Zheng Selatan memiliki keluarga Namong untuk mendukung mereka. Keluarga kerajaan Han Barat sangat dekat dengan keluarga Simen. Kekaisaran Zhao Agung mendapat dukungan dari keluarga Dongfang. Kekaisaran Wu memiliki keluarga Beiming untuk mendukung mereka. Bahkan Kekaisaran Dewa Bulan mendapat dukungan dari keluarga Delay. Adapun Kekaisaran Wei Utara saya, sementara kami memiliki kehadiran keluarga Yu terkuat, mereka memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak peduli dengan urusan duniawi dan mengabaikan semua urusan negara. Faktanya, mereka bahkan tidak mengizinkan murid keluarga Yu mereka memasuki istana kekaisaran. Alih-alih menjadi sumber kekuatan, keluarga Yu malah menjadi rintangan besar bagi kami. Saat ini, setiap negara dan keluarga bangsawan sedang memantau situasi di dunia dan akan beraksi kapan saja. Bahkan keluarga Xiao, yang bukan bagian dari 8 keluarga besar, juga tidak menyerah. Saat benua dilemparkan ke dalam kekacauan dan perang untuk hegemoni dimulai, potensi keluarga besar akan menjadi jelas. Adapun Wei Utara saya, selama keluarga Yu tidak mengambil tindakan, ini akan menjadi kelemahan bagi kami. Pada saat itu, kita mungkin menjadi kerajaan pertama yang tersingkir saat perang pecah. Bahkan jika kita bukan yang pertama dihancurkan, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hegemoni. Ini semua karena keluarga Yu. Meskipun keluarga Yu tidak mengambil bagian dalam urusan negara, mereka berada di wilayah kerajaan Wei Utara saya.
Dengan hadirnya keluarga Yu, tidak lebih dari mimpi untuk mendukung sebuah keluarga menjadi sebesar keluarga besar. Bahkan dengan dukungan dari keluarga Kekaisaran Wei Utara saya, tidak ada yang berani menjadi terkenal dengan risiko menyinggung keluarga Yu. Situasi seperti itu sudah berlangsung lama. Dengan akar yang dalam dan fondasi yang kuat dari keluarga Yu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Yu adalah yang paling kuat dari 8 keluarga besar. Tidak mungkin keluarga kekaisaran kita menghancurkan keluarga Yu. Faktanya, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu juga. Dengan kehadiran keluarga seperti itu merupakan penghinaan bagi keluarga kekaisaran saya. Kita tidak bisa melawan mereka atau menarik mereka ke pihak kita. Setiap kali kita berurusan dengan mereka, kita harus sangat berhati-hati. Bukankah ini mirip dengan mendirikan tablet leluhur? Apa gunanya memiliki keluarga aristokrat seperti itu? Namun, kita tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Bahkan jika kita tidak akan memperjuangkan hegemoni, kita juga harus berjuang untuk kelangsungan hidup kita. Di dunia, tidak ada lagi kasus di mana yang menang menjadi raja dan yang kalah menjadi pencuri. Sementara pemenang pasti akan menjadi raja, yang kalah pasti akan mati dengan mengenaskan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jadi, bahkan jika keluarga Yu tidak mau menerima pernikahan, bahkan jika Yu Bingyan tidak mau menerima persyaratan saya harus mencoba yang terbaik untuk menarik keluarga Yu ke dalam kekacauan ini. Masalah ini tidak bisa ditunda. Sementara benua tampaknya masih damai, kekacauan hampir pecah. Semakin awal kita membuat persiapan, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Meng Lige mempertimbangkan sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, kata-kata putra mahkota masuk akal. Namun, masalah ini harus direncanakan dengan hati-hati. Jika keluarga Yu mengetahui hal ini, kehancuran kerajaan kita akan tepat di depan mata kita. Mereka pasti tidak akan. Tuan bisa diyakinkan tentang hal ini. Tanpa rasa percaya diri, bagaimana Chengping berani menyentuh putri kecil dari keluarga Yu? Wei Chengping berkata dengan tenang. Meng Lige menghela nafas dalam hatinya dan merasa tak berdaya lagi. Sementara Wei Chengping sangat memuji keluarga Yu dan mewaspadai mereka, dia terlalu meremehkan keluarga Yu dalam tindakannya. Akan mengherankan jika dia tidak menderita kerugian. Jika keluarga Yu dapat ditangani dengan mudah, mereka akan dihancurkan berkali-kali dalam 1000 tahun terakhir. Bagaimana mungkin giliran Wei Chengping yang melakukannya? Tuan Meng, saya akan memberi Anda 1000 tentara dan 20 penjaga kekaisaran. Jika Tuan Meng mampu, saya harap Tuan Meng dapat pergi besok dan merencanakan masalah malam ini. Bagaimana dengan itu? Wei Chengping berkata dengan tulus, kecuali Tuan mengambil tindakan secara pribadi, saya tidak akan yakin jika ada orang lain yang pergi ke kerajaan Bantalan Langit. Jika berita itu bocor dan keluarga Yu mengetahuinya, semuanya pasti akan merepotkan. Baiklah, kalau begitu, kita tidak akan menunda masalah ini. Aku akan pergi ke kerajaan Bantalan Langit besok. Namun, aku hanya akan menyampaikan pesan, bukankah itu akan menarik terlalu banyak perhatian jika aku membawa begitu banyak pria? Meng Lige berkata dengan cemberut. Tuan Meng adalah ajudan terpercaya saya, yang seperti pilar dalam hidup saya. Jika penjaga Anda terlalu sedikit, bagaimana Chengping dapat yakin tentang keselamatan Anda? Wei Chengping berkata dengan penuh semangat, apapun pilihan yang diambil keluarga Yu, selama Mister dapat mendukung Chengping seumur hidup, kita pada akhirnya akan mencapai hal-hal besar. Dalam hati Chengping, keselamatan Mister adalah prioritas utama. Sementara ekspresi Meng Lige setenang biasanya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Sementara Wei Chengping sangat kejam, dia benar-benar menjaga Meng Lige sejak dia memasuki kamp Wei Chengping. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia berkata, bawahan ini berterima kasih kepada putra mahkota atas perhatiannya. Bawahan ini pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung putra mahkota. Saya akan melakukan yang terbaik dalam segala hal yang saya lakukan, sampai nafas terakhir saya. Tuan terlalu serius. Chengping hanya berharap jika Chengping cukup beruntung untuk menguasai benua, Tuan masih bisa berada di sisi Chengping, jadi saya bisa terus belajar dari Tuan. Wei Chengping berkata dengan tulus sambil memegang tangan Meng Lige, putra mahkota yang mulia. Hati Meng Lige yang biasanya tenang juga menjadi emosional saat dia berkata, bawahan ini akan pergi. Saya akan mengemasi barang-barang saya dan melapor ke putra mahkota besok pagi sebelum berangkat. Tolong berhati-hati, Tuan. Semoga perjalanan Anda aman. Setelah Meng Lige mengambil 2 langkah keluar,
dia menamparkan kepalanya sendiri dan berkata dengan tawa pahit, "Putra mahkota yang mulia, bawahanmu belum pernah melihat putri kecil sebelumnya. Untukku pergi ke kerajaan Bantalan Langit untuk mencarinya, sepertinya sedikit. Selain itu, saya percaya bahwa itu juga rahasia bahwa putri kecil itu ada di kerajaan Bantalan Langit. Jika rahasia itu akan saya bocorkan, saya pikir keluarga Yu tidak akan terlalu senang." Saya bertanya-tanya apakah putra mahkota memiliki potret putri kecil. Ini, Wei Chengping juga tertegun, "Aku tidak akan menyembunyikannya dari Tuan, putri kecil dari keluarga Yu jarang keluar dan Chengping tidak memiliki potretnya atau tahu seperti apa dia. Aku hanya mendengar dari legenda bahwa putri kecil itu adalah kecantikan yang langka." Ini, Meng Lige tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa kontradiktif di dalam hatinya saat hatinya menjadi sedikit dingin. Kehangatan dan kegembiraan karena sangat dihargai sudah sangat menghilang. Putra mahkota bahkan belum pernah melihat putri kecil dari keluarga Yu sebelumnya. Dia ingin menikahinya bahkan sebelum melihatnya. Dia jelas hanya tertarik pada kekuatan keluarga Yu. Dia awalnya berpikir bahwa putri kecil itu adalah kecantikan luar biasa yang kebetulan dialami oleh putra mahkota. Sejak saat itu, dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan memutuskan untuk mengejarnya. Dengan dorongan cinta dan pengaruh keluarga Yu, putra mahkota memutuskan untuk mengejar burung phoenix ini. Jika itu masalahnya, putra mahkota ini masih memiliki beberapa kelebihan dalam karakternya. Tapi sekarang, dia benar-benar mengakui bahwa dia belum pernah melihat Yu Bingyan sebelumnya. Meng Lige tidak bisa menahan perasaan kecewa dan sedih di hatinya. Orang ini hanyalah karakter jahat yang akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia jelas bukan pahlawan. Haruskah saya merasa beruntung atau sedih? Saya akan bisa menikmati ketenaran dan kekayaan dengan seorang pahlawan, tetapi karakter yang kejam akan sangat sulit untuk dilayani. Mulai hari ini, saya mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik untuk melayaninya lagi. Meng Lige berdiri linglung sejenak sebelum menghela nafas panjang. Jika itu masalahnya, maka Lige akan bermain dengan telinga di Sky Bearing Kekaisaran. Bawahan ini pergi. Wei Chengping tersenyum dan menjawab dengan kepalan tangan, "Saya mengandalkan Tuan." "Oh, saya harap Tuan memperhatikan bahwa Martial Order Medalion adalah rahasia besar. Hanya penguasa dari berbagai kerajaan yang akan tahu tentang ini. Ketika Tuan berbicara tentang itu, Anda dapat mempertimbangkan bagaimana menyebutkannya." Meng Lige membungkuk sebagai tanda terima kasih dan keluar dari istana. Punggungnya yang semula lurus tiba-tiba tampak membawa sedikit melankolis. Melihat tampilan belakangnya, dia tampak seperti seorang sarjana yang telah gagal dalam ujian kekaisaran lagi. Setelah melihat Meng Lige pergi, Wei Chengping menunjukkan senyum licik dan memerintahkan pengawalnya, "Suruh Jenderal Zenan menemuiku." Dengan temperamen orang-orang dari keluarga Yu, hampir mustahil bagi Yu Bingyan untuk menerima lamarannya. Jadi, mengirim Meng Lige ke kerajaan Bantalan Langit hanya untuk menunjukkan ketulusannya kepada Yu Menlou. Apapun yang terjadi setelahnya, Yu Menlou pasti tidak akan mencurigai dirinya sendiri. Jika Meng Lige tidak dapat membujuk Yu Bingyan, maka mereka berdua akan mengetahui terlalu banyak rahasia saat itu. Hehehe, sayang sekali, kasihan atas kebijaksanaan Meng Lige dan kecantikan Yu Bingyan. Wei Chengping menghela nafas 2 kali saat sikapnya semakin ganas. Jika seseorang ingin mencapai hal-hal besar, pengorbanan pasti harus dilakukan. Tanpa membayar harga yang cukup besar, bagaimana mungkin bisa merasakan manisnya rasa kemenangan? Selama aku bisa menarik keluarga Yu ke kemahku, belum lagi Meng Lige, bahkan jika aku harus berkorban. Wei Chengping tidak melanjutkan pikirannya saat kekejaman di matanya semakin tebal. Melapor ke putra mahkota, Jenderal Zenan ada di sini dan menunggumu di depan pintu. Oh, baiklah. Wei Chengping menenangkan dirinya, wajahnya kembali ke penampilan penuh hormat dan ramah. Siapapun yang melihat penampilannya sekarang pasti akan merasakan kehangatan. Wei Chengping sekarang terlihat seperti seseorang yang bisa dipercaya dan dipercaya sepenuhnya. Wei Chengping lalu berjalan menuju pintu masuk istana putra mahkota untuk menerima tamunya. Di pagi hari, Ling Tian masih tidak peduli dengan citranya saat dia berjalan keluar dari kamar mereka sambil meregangkan tubuh dengan malas. Pada saat yang sama, dia bahkan menguap ke langit. Di halaman kecil, Sueleng memeluk pedangnya dan bersandar di rak anggur. Matanya terpejam seperti sedang tertidur. Kemarin malam,
Sueleng dikerjai oleh 3 batu bata Ling Tian dan diseret ke dalam pertempuran berdarah. Itu melelahkan Sueleng dari hati, tubuh, dan kekuatan batinnya. Dikelilingi oleh musuh sendirian, menghadapi serangan dari banyak ahli dengan kematian begitu dekat dengannya. Sampai saat ini, Sueleng masih merasakan ketakutan yang melekat di hatinya. Setelah kembali ke halaman Ling Tian dengan susah payah, Sueleng sudah benar-benar kelelahan. Sue Fei kemudian membantunya mengedarkan ki batinnya selama 2 jam penuh. Hanya setelah memulihkan ki batinnya, Sueleng merasa sedikit lebih baik. Tapi sampai sekarang, dia masih terlihat seperti dalam kondisi yang mengerikan. Kakak Sueleng, kamu bangun pagi. Ling Tian menguap dan berjalan menuju Sueleng sambil meregangkan punggungnya. Sueleng menatap Ling Tian sejenak sebelum menutup matanya lagi. Sueleng juga bingung tentang kekuatan keluarga Ling. Ketika Sue Fei keluar untuk melihat-lihat di pagi hari, dia berkata bahwa setiap keluarga di kerajaan Bantalan Langit digeledah, bahkan rumah pejabat pemerintah pun tidak berbeda. Namun, keluarga Ling masih tenang, seolah-olah mereka tidak mengetahui masalah tersebut. Ini membuat Sueleng sedikit terkejut. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Namong Le dibunuh oleh keluarga Ling adalah musuh terbesar keluarga yang di permukaan. Dengan demikian, keluarga Ling harus menjadi orang yang paling dicurigai. Namun, mengapa keluarga yang menggeledah setiap rumah kecuali keluarga Ling? Saat pintu terbuka dengan derit lembut, Yu Bingyan keluar dari rumah dengan berpakaian rapi. Melihat Ling Tian sudah berada di halaman, matanya yang indah berbinar bahagia. Baginya untuk melihatnya, orang yang sangat menyayanginya, hal pertama di pagi hari, itu adalah bentuk kebahagiaan yang membuat Yu Bingyan merasa sangat puas. Hehe. Mata yang indah dan fitur yang berbeda, wajah seperti teratai dan alis seperti pohon willow. Adik perempuan, kamu lupa memakai penyamaranmu hari ini dan kamu terpancar dengan kecantikan. Ling Tian menatap wajahnya yang kecoklatan dan berkomentar. Masa, Yu Bingyan terkejut. Jangan bilang. Dia berbalik dengan cepat dan berlari ke kamar tidur. Setengah jalan ke kamar tidur, dia tiba-tiba tersadar dan berbalik dengan marah. Tian hanya tahu bagaimana berbohong. Aku baru saja mengoleskan bedak penyembunyi wajah dan menatap cermin untuk waktu yang lama. Dengan senyum yang tidak terlihat seperti senyuman, Ling Tian berkata, adik perempuan, jadi kamu harus menyembunyikan penampilanmu setiap hari. Apakah itu berarti kamu akan mencucinya sebelum tidur? Jika itu masalahnya, adik laki-laki ini tidak keberatan bersembunyi di atap selama 1 malam untuk melihat penampilanmu yang sebenarnya. Yu Bingyan terkikik. Aku tidak akan memberitahu penjahat sepertimu. Ling Tian tertawa dan ingin menggodanya lebih jauh. Namun, seorang pelayan berjalan mendekat. Bangsawan muda, nyonya tua mencari kehadiranmu. Ling Tian mengakui dan berkata kepada Yu Bingyan, Yaner, jangan lari-lari. Kakak laki-laki ini akan mengajarimu melukis saat aku kembali. Yu Bingyan menjawab dengan, saat dia mengungkapkan senyuman. Kepala babi. Sementara aku mendekatimu awalnya karena aku ingin belajar melukis, sekarang tidak lagi. Selama aku bisa melihatmu setiap hari, itu akan baik-baik saja. Belajar melukis atau tidak penting lagi. Selama aku di rumahmu, aku tidak akan pernah keluar. Tapi, aku tidak punya banyak waktu lagi dan setiap detik ekstra aku melihatmu akan menjadi berkah. Yu Bingyan melihat ke belakang Ling Tian, sementara dia memiliki senyum lebar dan indah. Air mata mulai memenuhi kelopak matanya. Kamu mengirim seseorang untuk membunuh Namong Le, kan? Setelah Nyonya Tua Ling melihat Ling Tian, dia memecat semua orang di sekitarnya dan masuk ke topik utama. Nyonya Tua Ling dalam semangat yang baik, dengan wajahnya yang memerah karena sehat. Dalam dekade terakhir ini, Ling Tian telah menggunakan ki batinnya untuk menyesuaikan tubuh Adipati Ling, Nyonya Tua Ling, orang tuanya, dan Tuan Qin. Tentu saja, kakek dan orang tuanya tidak mengetahui masalah ini. Cara Ling Xiao dan Ling Zhan begitu ceroboh harus benar-benar dipuji, tidak menyadari masalah ini sama sekali. Adapun Chu Tinger, dia tidak tahu sedikit pun. Dari seni bela diri dan dengan demikian tidak menemukan baik. Sementara mereka semua tumbuh lebih tua dan lebih tua, tubuh mereka tampak tumbuh lebih sehat, seolah-olah mereka bisa hidup selama 20-30 tahun lagi. Ling Tian tertawa, Nenek, terkadang aku curiga kamu diam-diam membuntutiku. Mengapa kamu tahu semua yang aku lakukan? Bocah cilik, aku ingin tahu dari siapa kamu mempelajari semua ini, perut penuh dengan air yang buruk dan kepala penuh dengan skema jahat.
Wanita tua ini masih merasa sangat aneh, kakek dan ayahmu adalah orang yang lugas dan berpikiran sederhana dan keluarga Ling sepertinya tidak pernah memiliki sosok bijak sebelumnya. Mengapa ada orang aneh sepertimu di generasi ini? Nyonya Tua Ling memarahi sambil tertawa. Nenek, kamu memfitnah saya. Ling Tian berjalan ke punggung Nyonya Tua Ling dan memijatnya dengan ringan. Meregangkan lehernya dengan nyaman, Nyonya Tua Ling berbalik dan berkata, tapi sejak aku melihatmu, nenekmu juga bisa lebih santai. Beberapa tahun ini melelahkan. Hais, aku tidak bisa mengandalkan kakek atau ayahmu untuk apapun. Ling Tian tertawa, kakek dan ayah sama-sama orang yang lugas dan baik. Sejak kapan ada yang mempertanyakan selera nenek dan ibu? Adapun keluarga Ling, memang sulit bagi nenek untuk menjalankan semuanya sendiri selama bertahun-tahun. Tapi, kakek dan ayah tidak bisa membantu banyak sehingga nenek harus menanggung beban yang lebih besar. Tapi, nenek bekerja lebih banyak karena kamu jauh lebih mampu melakukannya tanpa mengeluh. Sementara keluarga Ling terlihat makmur, sebenarnya ada bahaya di mana-mana. Untuk membiarkan keluarga Ling memiliki pengaruh yang lebih besar di Kekaisaran Bantalan Langit, Nyonya Tua Ling menggunakan semua cara dan rencananya untuk menumbuhkan keluarga Ling menjadi salah satu dari 8 keluarga besar. Segala sesuatu dalam keluarga dijalankan oleh Nyonya Tua Ling. Seorang diri. Setelah bertahun-tahun, dia memang mulai merasa lelah. Mendengar kata-kata penuh perhatian dari cucunya, Nyonya Tua Ling mendesah puas, baguslah kau tahu. Hais, bukan hanya fakta bahwa kakek dan ayahmu tidak bisa membantu apapun. Kedua orang bodoh itu, Nyonya Tua Ling kemudian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas sambil berkata dengan sedih, awalnya, ibumu, Cutinger, juga orang yang cerdas dan teliti. Dia adalah orang yang ingin aku jadikan penerusku. Jika tidak untuk penampilanmu, keluarga Ling mungkin akan menempuh jalan yang sama dengan menjadikan perempuan sebagai kepala. Ling Tian tertawa, jalan yang sama. Nenek, keluarga Ling selalu dijalankan oleh perempuan. Huff. Nyonya Tua Ling memutar matanya ke arah Ling Tian, itu benar, sebelum kita menjadi salah satu dari 8 keluarga besar, kita para wanita lemah selalu menjadi orang yang menopang keluarga. Ini sudah menjadi tradisi keluarga Ling kita. Wajahnya kemudian memerah ketika dia berkata, misalnya kakekmu, hanya ada aku, nenekmu. Adapun ayahmu, hanya ada ibumu. Biarkan aku memberitahumu, sebelum mereka berdua, banyak generasi kita nenek moyang hanya punya satu istri. Tradisi terbaik dari laki-laki lugas seperti itu adalah bahwa mereka semua adalah laki-laki yang dikuasai istri. Mata Ling Tian membelalak kaget saat dia juga berhenti memijat neneknya tanpa sadar. Dia tidak pernah menyangka keluarga Ling memiliki tradisi yang begitu mulia. Hanya setelah beberapa saat dia tertawa terbahak-bahak, nenek moyang keluarga Ling kami, ini benar-benar sulit bagi kalian semua. Apa yang kamu tertawakan? Jika kamu tidak memiliki kemampuan dan terus menjadi tidak berguna, aku juga akan menemukan menantu perempuan untuk mengendalikanmu. Nyonya Tua Ling menegur dengan marah. Ling Tian tertawa sampai tubuhnya kejang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil mengendalikan dirinya. Nenek, yakinlah. Jika aku, Ling Tian, bahkan tidak bisa menangani istri dan selirku sendiri, aku lebih suka membeli sepotong tahu untuk bunuh diri. Nyonya Tua Ling kemudian menjadi marah dan mencubit telinganya, jadi kamu mencoba mengatakan bahwa kakek dan ayahmu harus membeli tahu untuk bunuh diri. Huff. Ling Tian meringis kesakitan saat dia memohon belas kasihan, nenek, lebih lembut. Maksud saya adalah, tidak ada lagi pahlawan wanita seperti Anda dan nenek. Di mana cucu dapat menemukan wanita yang cakap seperti itu? Kakek dan ayah adalah yang paling beruntung. Cucumu akan puas jika aku bisa menemukan seseorang seperti kalian berdua untuk menghangatkan sepraiku. Selain itu, bagaimana kakek dan ayah bisa dikatakan tidak berguna? Mereka hanya tidak berguna di rumah, kan? Itu lebih seperti itu. Nyonya Tua Ling melepaskan telinganya dengan puas dan duduk. Haha, nenek, kupikir nenek moyang keluarga Ling membuat peraturan bahwa keturunan mereka hanya boleh memiliki satu istri. Jadi, bukan itu masalahnya. Ling Tian terkekeh. Huff, selama kamu bisa menjaga istrimu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika kamu bisa menemukan 100 dari mereka. Selama tubuhmu bisa menerimanya, wanita tua ini masih menunggu untuk memiliki cicit. Nyonya Tua Ling gemetar. Ling Tian tertawa, aku tidak sembrono. Meskipun agak terburu-buru bagimu untuk membunuh Namong Le kali ini, itu adalah tindakan besar.
Setelah cukup ngelantur, Nyonya Tua Ling kembali ke topik utama. Ling Tian tersenyum, nenek juga berpikir itu adalah tindakan besar. Bocah cilik, jangan meremehkan nenekmu. Apa menurutmu aku tidak bisa memahami trik kecilmu? Nyonya Tua Ling menamparkan punggungnya dengan marah. Namong Le hanyalah keturunan celana sutra, bahkan di keluarga Namong, dia adalah karakter yang tidak penting. Tidak masalah bahkan jika 100 dari dia mati. Tapi masalahnya adalah waktu yang Anda pilih untuk melakukannya. Secara akurat memilih waktu yang paling kritis. Dengan waktu akurat yang Anda pilih, itu pasti akan menciptakan badai besar. Wajah Ling Tian menjadi serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa neneknya akan dapat menentukan bagian terpenting dari rencananya hanya dengan berita kematian Nangong Le. Usia memang membawa kebijaksanaan. Nangong Le meninggal di bawah perlindungan keluarga Yang dan itu terjadi secara kebetulan setelah mereka memperbaiki pernikahan. Jika di lain waktu, keluarga Yang dan Nangong akan bertengkar. Kemudian, setelah keluarga Yang melakukan sesuatu di Kekaisaran Bantalan Langit, masalahnya akan selesai. Tapi sekarang, idemu terlalu licik. Waktu yang kau pilih menggabungkan masalah ini dengan situasi di benua, membuat Nangong Le menjadi terkenal setelah kematiannya dan menjadi orang kunci dalam benua.